Halo teman-teman, selamat datang di IDK Channel bersama saya Irfan. Dan di sini saya akan mereview sebuah smartphone dari Xiaomi, yakni Mi 5. Halo teman-teman, terima kasih sudah mau mampir di video saya ini. Dan sekarang teman-teman lihat di tangan saya ini adalah sebuah smartphone dari Xiaomi, yakni Mi 5, di mana smartphone ini bisa menjadi pilihan teman-teman yang ingin punya smartphone dengan bandrol harga yang murah tapi mempunyai spesifikasi kelas dewa. Bagaimana tidak? Karena dengan harga yang nggak nyampe 4 juta, teman-teman bisa memiliki smartphone dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 820 Creo yang disanding dengan GPU Adreno 530, di mana prosesor ini adalah prosesor yang tidak bisa diragukan lagi untuk membuat performa smartphone menjadi sangat baik. Dan beberapa smartphone yang sudah memakai chipset ini ialah Samsung Galaxy S7 dan S7 yang Edge juga, LG G5, HTC 10, Sony Xperia XZ, dan HP kelas dewa lainnya yang pastinya harganya membuat kanker alias kantong kering. Tapi tidak dengan Mi 5 ini. Coba aja teman-teman cek harganya. Oh iya, untuk Mi 5 ini versi Androidnya sudah marshmallow ya, bisa dicek. Kita beralih ke jaringan. Jaringan yang dimiliki Mi 5 ini sangat lengkap, dari Wi-Fi, 8G, GPRS, 2G, 3G, dan 4G LTE. Mi 5 juga support dual SIM, yang mana semua slot support semua jaringan. Dan untuk speed 4G LTE-nya, Mi 5 sudah Cat 12 dengan kecepatan unduh sampai 600 MB per second dan kecepatan upload sampai 150 MB per second. Mantap bukan? Kita beralih ke bodi. Dari melihat desain Mi 5 saja, ini juga sudah bisa menjadi daya tarik untuk diri saya sendiri. Kalau dilihat desainnya, ini sangat terlihat mewah dan premium, dengan balutan logam di samping dan cover belakang yang berlapis Corning Gorilla Glass 4, membuat ponsel ini tidak terlihat murahan. Ditambah dengan fitur pemindah sidik jari yang terletak di tombol home. Selain itu, struktur fisik ponsel ini juga tetap terlihat kokoh dan nyaman saat digenggam. Fitur sidik jarinya pun sangat cepat dalam membaca sidik jari kita. Untuk layarnya, Mi 5 ini memakai tipe IPS LCD Capacitive Touchscreen dan bentang layarnya sebesar 5,15 inch dengan resolusi Full HD dan kerapatannya mencapai 428 ppi, membuat warna yang dihasilkan sangat jernih. Pastinya sangat nyaman untuk nonton video ataupun bermain game. Untuk melindungi dari goresan, layar Mi 5 ini sama seperti cover belakang, sudah dilapisi pelindung Corning Gorilla Glass 4, sehingga kita tidak perlu takut layar atau bodinya lecet, karena Mi 5 ini sudah tahan gores ya, depan atau belakang. Untuk pengambilan screenshotnya sangat mudah. Kita tinggal tarik ke bawah 3 jari di layar, maka otomatis screen akan memotret. Saya contohkan. Ya, otomatis screen memotret. Dan untuk multitouch-nya, layar Mi 5 ini mampu membaca sampai 10 sentuhan. Kita beralih ke game. Jika Anda hobi bermain game di smartphone, maka Mi 5 ini tidak bisa diragukan lagi. Berkat chipset Snapdragon 820 dan GPU Adreno 530, sehingga Mi 5 ini mampu menjalankan game-game HD tanpa lag sedikit pun. Sekarang saya coba buka game Asphalt 8. Kita lihat, tidak ada lag sedikit pun yang terlihat dari game ini, sehingga saya pun bisa ngebut-ngebutan di jalan. Mantap bukan? Sekarang kita pindah ke game lainnya. Ini adalah game besutan Gameloft juga, sama seperti Asphalt 8.
yakni Gangstar 4, yang pastinya teman-teman hafal yang biasa memainkan GTA di PS ya, karena permainannya sama. Kita lihat tidak ada lag sedikit pun yang terlihat dalam game ini, asli lancar jaya. Kita lanjut ke sisi penyimpanan. Untuk memori internalnya, Mi 5 ini ada 3 varian, yaitu varian 32 GB, 64 GB, dan versi Pro 128 GB. Untuk varian yang 32 dan 64, Mi 5 membenamkan RAM sebesar 3 GB, dan untuk yang versi Pro, Mi 5 membenamkan RAM sebesar 4 GB, yang pastinya dengan RAM segitu membuat nyaman untuk multitasking. Kita beralih ke sisi kamera. Kamera Mi 5 ini sudah beresolusi 16 megapiksel dengan aperture f2.0 dan OIS 4 axis. Hasilnya sangat jernih, detail, warnanya oke banget. Untuk menemani potret-potret malam, Mi 5 ini dibekali dengan dual LED flash sehingga membantu penerangan saat ingin memotret dalam keadaan gelap. Dan untuk kamera depan, meski hanya 4 megapiksel, tapi hasilnya juga mengagumkan, jernih, dan detail warnanya juga oke pula. Dan ini adalah hasil kamera belakang Xiaomi Mi 5. Warnanya terlihat sangat jelas dan jernih. Dan ini adalah kamera bagian depan. Ini adalah foto saya, teman-teman. Jelas bukan, meskipun hanya dengan resolusi 4 megapiksel. Dan ini adalah foto pada malam hari yang saya setting ke mode manual dan saya fokuskan kepada tanaman. Jernih bukan, teman-teman? Kemudian kita beralih ke kamera bagian depan. Ini adalah foto kamera depan. Walaupun masih sedikit terlihat ada noise, hasilnya cukup memuaskan bagi saya. Kelebihan lainnya dari Mi 5 ini juga terdapat pada sisi perekaman videonya. Karena Mi 5 ini mampu merekam hingga ukuran 4K. Ditambah Mi 5 ini juga mampu merekam video slow motion hingga 120 fps pada mode HD. Sehingga video slow motion pun terlihat sangat halus dan pastinya berbeda dengan slow motion editan yang biasanya terlihat agak patah-patah berkat fps yang kecil. Oke banget bukan? Dan sekarang saya tunjukkan hasil rekaman video saya dari Mi 5 ini. Ini adalah hasilnya. Terlihat begitu jernih dan tidak mengecewakan. Kemudian ini adalah rekaman video slow motion dari Mi 5. Gerakannya begitu halus, tidak terlihat patah-patah seperti layaknya editan. Lihat saja pada rodanya. Putarannya begitu halus dan terlihat jelas. Ini berkat fps yang tinggi yang bisa dihasilkan dari perekam video Mi 5 ini. Sebenarnya sih masih banyak sekali ya kelebihan dari Mi 5 ini. Ditambah saya sudah upgrade MIUI ke versi 8, sehingga banyak lagi fitur-fitur menarik lainnya yang saya tidak bisa bahas semuanya di sini. Kita lanjut ke bagian baterai. Baterai Mi 5 ini bertipe LiPo dengan kapasitas 3000 mAh. Yang saya rasakan, baterainya cukup awet ya, meskipun dipakai ngegame, internetan, YouTubean, tapi ketahanan baterai Mi 5 ini sangat mengagumkan. Mi 5 ini juga tidak menghasilkan panas yang berlebihan, hanya sekedar anget-anget normal seperti pada smartphone umumnya. Panas Mi 5 ini hanya akan terasa saat dicas saja. Makanya saya sarankan buat teman-teman yang punya Mi 5, jangan dimainkan ketika sedang dicas. Toh ngecasnya juga cepet, karena Mi 5 ini sudah support fast charging, jadi nggak perlu lama-lama nunggu penuh. Punya saya sendiri hanya cukup 1 jam buat ngecas, bisa penuh. Karena dengan quick chargernya, Mi 5 ini mampu mengisi 83% dalam waktu 30 menit. Oke bukan? Berbicara soal kelebihan,
pasti ada kekurangan. Dan ada kekurangan di Mi 5 ini yang menurut saya paling terlihat, yaitu tidak ada slot SD card dan baterai non-removable. Tapi tenang saja, untuk soal SD card, tak usah kebingungan. Jika teman-teman ingin pindah-pindah data ke ponsel lain, misalkan mau ganti HP terus pindahin data, teman-teman gak usah susah-susah pakai komputer ya. Karena Mi 5 ini sudah support OTG, jadi kita tinggal colok saja OTG dan memori pakai card reader yang teman-teman miliki. Saya coba praktekkan. Ini adalah OTG yang teman-teman bisa beli di toko-toko yang menjualnya ya. Kita masukkan memory card ke card reader. Kemudian kita satukan card reader dengan OTG. Kita tinggal colok ke port USB pada Mi 5, maka otomatis Mi 5 ini akan membaca dari USB OTG ini ya. Nah, terlihat bukan di layar? Drive USB. Kita coba buka. Nah, ini adalah folder-folder yang terdapat pada SD card tadi ya. Kita juga bisa buka dari galeri, dan di bawah ada pilihan USB. Kita tinggal klik. Dari sini kita bisa dengan mudah untuk mengcopy atau memindah data-data yang kita ingin pindah ke SD card yang teman-teman miliki ya. Mudah sekali bukan teman-teman? Jadi teman-teman gak usah khawatir soal pemindahan data yang ingin teman-teman lakukan, karena fitur OTG ini bisa kita manfaatkan. Kalau soal baterai sih no comment ya, karena baterainya emang non removable. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ganti baterai karena masalah baterai, teman-teman harus ke servis ya, tempat servis maksudnya. Kalau emang teman-teman bisa buka sendiri, ya buka sendiri. Tapi ya perlu keahlian, karena memang nggak seperti baterai-baterai yang bersifat removable, sehingga kita leluasa untuk mencopot baterai semau kita. Ya mungkin segitu saja ya review Mi 5 ini dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir. Jangan lupa yang belum subscribe ya, untuk mengikuti channel saya, agar kalian juga tak ketinggalan dengan video-video saya yang berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like, share, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya.